Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahmed Rapawaka dengan NPM 1921020349. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa bagian filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hal-hal hukum secara khusus. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara, dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum itu sendiri. Dengan demikian, secara timbal balik, antara filsafat hukum dan filsafat saling bergabungan. Secara sederhana dapat dikatakan filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari secara filosofis. Selanjutnya, ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatan, kalau tidak ia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Selanjutnya tentang perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal. Pengaruhnya yang menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi modernisasi pendidikan dan lain-lain. Kejadian ini yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota. Terjadi peristiwa tersebut. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi dan struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat atau dari alam sekelilingnya. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.